Saya Roisul Haq, guru PKN di SMK Widya Dharma Tulen. Pembelajaran di era sekarang dituntut untuk berpusat pada murid. Bahkan Mas Menteri mengatakan, kelas bukanlah milik guru, ajaklah murid berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Emang benar murid bisa ngajar? Kita mulai aja yuk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran PKN. Saya lihat semuanya sudah sangat antusias sekali hari ini ya. Seperti biasa di mata pelajaran PPKN kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran ya. Hari ini yang bertugas adalah Yohana ya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan selfie ya, berdoa bersama-sama. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih untuk Nak Safi. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Adakah hari ini di kelas 12 UTKP yang tidak masuk? Tidak. Ambil semuanya berarti hari ini ya. Yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya akan di depan. Jadi hari ini peserta didik tujuannya adalah mampu mengidentifikasi peran Polri, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK. Yang kedua, peserta didik mampu menyaji hasil analisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil analisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari kita mempelajari materi hari ini adalah memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial, dan yang terakhir menambah wawasan hukum agar peserta didik tidak buta hukum dan memahami peran aparat penegak hukum. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan. Saya akan memberikan lembar kerja kepada kalian secara online menggunakan Google Formulir. Dan yang terakhir saya akan melakukan penilaian keterampilan dengan menilai diskusi kelompok kalian dan juga menilai hasil dari presentasi kalian. Apakah kalian sudah siap untuk ke tahap yang selanjutnya? Siap. Yang selanjutnya saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian materi di minggu yang lalu yang bisa kita hubungkan dengan materi yang sekarang. Adakah yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ya, yang balinya aja, Karena saya bingung supaya angkat tangan ya. Silakan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, menciptakan ketertiban dan keamanan, serta mencegah terjadinya ketindakan kejahatan. Ya, itu adalah materi di minggu lalu. Kita membahas mengenai pengertian dari perlindungan dan penegakan hukum. Baik, yang selanjutnya saya ingin tahu lagi, adakah yang masih ingat? Ya, yang di sana ya, dari yang depan. Sekarang saya mau ngambil. Silakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Ya, berbicara tentang ketidakadilan, hari ini kita akan membahas siapa saja
aparat-aparat penegak hukum di dalam negara kita. Ya, tentunya kalau kita mau menghubungkan dengan kejadian kekinian sekarang ini yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Nah, ini masih ada hubungannya dengan itu. Nanti kita akan membahas peran dari aparat penegak hukum. Coba adakah yang bisa menyebutkan salah satu aparat penegak hukumnya dulu? Saya bisa menyebutkan? Ya, silakan Aziza. Hakim, ya. Ada lagi? Polisi. Polisi, ya ini yang masih ada hubungannya dengan peristiwa di Kanjuruhan kemarin ya. Dan mungkin yang ada lagi? Ya, silakan. Advokat, Advokat itu apa, Sulaiman? pengacara. Pengacara, ya betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kalian berdua. Ya, selanjutnya silakan kalian amati. Saya punya sebuah gambar. Ya, kalian amati apa maksud dari gambar tersebut. Silahkan kalian sampaikan pendapat maupun pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Baik, saya kasih waktu selama 1 menit untuk mengamati gambar tersebut dan sekaligus menuliskannya. Sepertinya cukup ya kalian mengamatinya ya, karena ini kan cuma satu gambar doang ya. Silahkan, adakah yang mau memberikan pendapat? Ya, bagus sekali ya, hampir semuanya angkat tangan juga. Saya lihat ya, yang sebelah sini. Maksud dari gambar tersebut adalah sindiran nyata bahwa keadilan negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya, jadi menurut Salina ini adalah sebuah sindiran nyata. Kalau kita amati di situ ada pisau yang menjurus ke bawah, itu ya Salina ya, dan di atasnya ada sebuah tim yang melambangkan ke atas. Terus selanjutnya ada yang mau memberikan gambaran lagi? Silakan. Zahra ya. Apakah ini sudah menjadi realita bahwa yang punya kekuasaan, yang punya uang banyak, yang punya kekuatan mereka aman dan tenang? Nah, itu adalah menjadi sebuah pertanyaan besar yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, baik, Bapak akan memberikan kalian sebuah masalah, ya, karena biar kalian punya masalah enggak. Jadi ini adalah masalah yang akan kita pecahkan bersama-sama terkait dengan peran dari aparat penegak hukum yang sudah kalian sebutkan tadi. Baik, yang selanjutnya Bapak minta kalian bergabung dengan kelompok yang sudah kita bentuk di minggu yang lalu. Masih ingat semuanya ya? Masih. Nanti silakan bergabung dengan kelompok yang di minggu lalu. Kemudian nanti Bapak akan memberikan lembar kerjanya yang kalian diskusikan dengan kelompok. Baik, silakan segera bergerak. KPD yang dimana di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus. Jadi ini saya akan sedikit ya terkait dengan ada seorang nenek ya sudah sangat tua, renta sekali. Nenek ini terkena kasus pencurian. Dia dihukum selama 1 bulan 15 hari hanya karena mengambil buah kakao, buah coklat di kebun di mana dia bekerja. Ya, buah itu sudah jatuh, tapi karena ada mandor yang melihat dan melaporkan, akhirnya nenek Minah di penjara selama 1 bulan 15 hari. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Apakah putusan yang diberikan oleh pengadilan ini memenuhi rasa keadilan? Silakan.
korban agar peran penasihat hukum dapat dimaksimalkan untuk melindungi korban yang tidak cakap hukum. Demikian presentasi dari kelompok 5. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu bukan milik kita, entah itu jatuh atau seperti apapun kondisinya, sekali lagi itu bisa masuk ke dalam ranah pidana. Ya, dan itu sekali lagi menjadi pembelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita. Kita sudah sampai ke penghujung acara, biar lebih rapi lagi ya. Silakan kursinya, bangkunya digunakan nanti seperti awal lagi. Hari ini saya ingin ada beberapa orang yang mau menunjukkan pembelajaran. Siapa yang mau menunjukkan dari Sulaiman? Saya akan menyimpulkan hasil belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang peran lembaga penegak hukum, ada polisi, kejaksaan, hakim, advokat, KPK, yang semuanya memiliki peran sangat penting dalam menegakkan serta menjamin perlindungan hukum. Kita bisa tentang Sulaiman. Saya mau ada satu lagi yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Silakan. Ya. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang tugas dari kepolisian, hakim, jaksa, pengacara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi punya tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan dan mengayomi masyarakat. Hakim berperan untuk memeriksa dan mengadili perkara hukum, sedangkan jaksa adalah orang yang menuntut perilaku pelanggaran hukum. Ya, selanjutnya kita akan sedikit melakukan sebuah refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, kira-kira kegiatan atau bagian apa yang paling kalian sukai? Kegiatan yang paling saya sukai selama pelajaran tadi adalah diskusi dengan kelompok karena membuat saya semakin aktif belajar. Biar ada tindak lanjutnya, Bapak akan memberikan kalian tugas. Ya, silakan di sini ada tugas. Ya, jadi silakan membarcode. Saya berikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakannya. Jadi sekarang kalian isi sebagai nanti kita masukkan ke nilai pengetahuan kalian. Gitu ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai para penegak hukum dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Tapi minggu depan kita akan lebih ke dalam contoh-contoh realnya seperti apa. Kemudian tadi kita sudah membuka pembelajaran hari ini dengan doa. Kalau lebih baiknya kita juga akan menutup pembelajaran hari ini juga dengan doa. Silakan. Ulang dari doa mulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Saya perlu dulu diri untuk pertemuan hari ini. Beri salam. Terima kasih, Pak. Sama-sama saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.